puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Tanya Pastor Ishak dan Pastor Ishak menjawab. Puji Tuhan, ada pertanyaan yang menarik sekali. Pastor, semua teman saya korupsi bersama dan saya dalam satu tim. Bagaimana sikap saya? Oh ya, menarik sekali ya. Kita ini memang hidup di dalam ekosistem yang berbagai macam ya. Di dunia kerja, di marketplace, kita bertemu orang-orang yang berbeda-beda dengan value yang berbeda-beda. Tapi satu kerinduan saya, kita punya value yang benar, yaitu value sesuai kehendak firman Tuhan. Jadi kalau ada satu tim, kita punya satu tim, ya korupsi semua, jadilah garam di tengah-tengah tim Anda. Mungkin Anda akan dikucilkan, disebut pendeta lah, disebut orang sok suci lah, disebut orang yang nggak tahu berterima kasih atau nggak tahu berkawan. Tapi sesungguhnya kalian sedang membantu mereka ya. Karena nanti kalau mereka kalian peringatkan, mungkin mereka bisa bertobat nanti ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yeremia 17 ayat 11 dikatakan sana, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usia ia terkenal sebagai orang bebal atau orang yang susah diberitahu ya, orang bebal. Baik Saudara, jangan kaget kalau kekayaan yang tidak halal itu membawa kita kepada kemiskinan dan kebebalan. Karena itu betapa pentingnya kita juga perhatikan hidup kita. Kita bukan cuma ngejar kaya, Bapak Saudara ya, tapi kita ngejar hidup yang diberkati Tuhan. Ini berbeda. Kalau ngejar cuma kaya, maka Tuhan kita adalah mamon ya. Wah, segala cara dipakai, satu tim korupsi, ikut korupsi. Tapi kalau kita ini tahu kehendak Tuhan, hidup kita ini memuliakan Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi berkat, jadi terang. Mungkin sekelompok kita ingin korupsi karena mereka nggak tahu kebenaran. Maka bagian kita melakukan kebenaran. Jangan kaget memang kalau dikucilkan, ambil kata-kata yang jahat. Ingat ya, Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya atau dikata-katai seperti hamba Tuhan. Ia akan menerima upah seorang hamba Tuhan. Ya, jadi hari ini hidup di dunia yang sulit, yang bermacam-macam, ayo kita tetap sesuai firman Tuhan. Sesuatu yang gak halal membuat kita kehilangan semuanya. Tetapi kalau kita hidup berkenan, hidup benar, kita pelan tapi pasti diberkati dan berbahagia. Ya, bila ini menjadi Bapak Ibu Saudara ya, mungkin ada banyak pertanyaan tentang sesuatu yang gak halal dalam hidup kita. Mari kita kuasai hidup kita, kuasai diri kita, dan bila kita menjadi berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik kami boleh sama-sama bertanya jawab, karena kami tahu kami rindu menjadi jawaban, hamba merindu menjadi jawaban, sehingga hidup kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan siapa yang mendengar, berkati siapa yang melihat, dan biarlah firman Tuhan tidak pernah kembalikan sia-sia, tapi mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kami. Mungkin kami ada godaan Tuhan untuk korupsi atau apapun yang tidak halal secara keuangan. Berikan kami kekuatan, takut akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh sesuai firman Tuhan dan berbahagia. Terima kasih Engkau berkati yang kekurangan, Engkau sembuhkan yang sakit, dan yang kami lemah, putus asa, rohani yang kami yang belum bangkit, Tuhan bangkitkan, sehingga kami berapi-api mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh bertanya jawab. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan, silakan tinggalkan di link yang di bawah atau di komentar, silakan. Dan kami dalam video-video berikutnya akan menjawab Bapak Ibu Saudara di Tanya Pastor Ishak menjawab. Semoga kita semua menjadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang terus bertumbuh, mengasihi dan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.